isi udah dua subuh barokah di musola Al-Maksum depan percetakan Maksum Al-Quran depan Darul Quran. Itu sampai jam setengah 6 lebih. Terus lanjut jam 6 ke Masjid An-Nur Giringan belakang Mitra Kartasuro sampai jam 7 terus kebun sini. Habis ini pokoknya jalan-jalan lah. Nah langsung mawon nggih Bapak Ibu, kita bahas tentang perjalanan roh. Nasihat dari Nabi Muhammad. Beliau ini bilang apa? Nabi Muhammad mengatakan kayak gini, Ibu dan Bapak, aksiru, perbanyaklah oleh sampean. Memperbanyak apa? Min dzikri, untuk mengingat, hadimil ladat, perkara yang bisa menghilangkan berbagai kenikmatan yang panjenengan miliki. Apa yang bisa menghancurkan nikmat? Yaitu kematian. Ibu dan Bapak, ternyata wong sing arep meninggal adalah perkara yang menakutkan. Makanya banyak orang yang lari darinya. Wajaat sakratul mauti bil haq. Ketika kematian mendatangi salah satu di antara panjenengan ini akan lari dari kama kunta minhu tahid. Memang kematian itu bukan perkara main-main. Ternyata ada nasihat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dijelaskan wa huwa asyaddu bin nasril manashir. Orang yang mau meninggal, ketika rohnya meninggalkan jasad, orang ini akan merasakan sakit, lebih sakit daripada digorgorok gergaji. Sekelasnya Nabi Muhammad saja, ketika beliau mau meninggal, beliau masih merasakan sakit. Jadi menjelang meninggalnya, Nabi itu minta kepada Ali, ya Ali, tolong bawakan buat saya air yang engkau masukkan ke dalam bejana. Datanglah Ali. Ketika Ali datang, Nabi memasukkan kedua tangannya dan mengusapkan air ini ke wajahnya. Lalu Nabi Muhammad berkata, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian memiliki sakaratul maut. Pak Dede, kok Nabi Muhammad masih merasakan sakit ketika rohnya ditarik? Ada dua pelajaran yang bisa disampaikan para ulama. Yang pertama, sebagai informasi buat orang yang masih hidup, bahwasannya apa yang kita lihat dengan apa yang dirasakan orang yang mau meninggal itu beda. Yang kita lihat paling-paling yang kita lihat sing nglakoni, aduh biung, lorone orang jamak. Betul apa betul? Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, ada sebuah riwayat, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ayun nas asyaddu bala, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, al-anbiya, yaitu para nabi. Cuman sakitnya wong sing soleh sama orang yang jelek, kadar sakitnya tuh beda. Kayak orang nyembelih sapi lah. Ini sih ngomong kan praktisi juleha. Nek pisaunya itu super tajam, buat ngiris tisu saja bisa. Posisi sapi tengadah ke langit, lehernya kencang, kuat kencang. Itu tinggal tempel, tekan, tarik, mau buah. Loro tapi orang suwe, cepat gitu. Set. Tapi kalau orang yang jelek, dia ketika rohnya ditarik seperti nyembelih sapi, pakai pisaunya ketul. Allah leher sapi mboten kenceng, jadi nyembelihnya kaya gergoro kayu. Sapinya beger-beger. Artinya sakit yang dia alami sungguh luar biasa. Bisa diterima nih gigi? Ra percaya Pak Didi jenengan bercerita tak jelasnya nganggo dalil. Yang pertama kita akan cerita bagaimana orang yang baik ketika meninggal. Dijelaskan dalam riwayat Ahmad, Ibu dan Bapak. Jadi ketika orang itu mau meninggal, maka nazala ilaihi malaika minas sama, akan turun malaikat dari langit
Malaikat ini ma'ahum, dia membawa kafanun min kafanil jannah. Dia akan membawa kain kafan dari surga ibu dan bapak, kain yang sangat bagus. Selain membawa kain kafan, maka ibu dan bapak, malaikat ini juga membawa hanut wa hanutil jannah, ya. Wahanut min hanutil jannah, membawa parfum yang berasal dari surga. Bukan parfum kayak punya saya cuma harga 20 ribuan ya. Ini parfum yang memang dari surga. Nah ibu dan bapak, ketika malaikat ini sudah datang membawa kain kafan dan membawa parfum, malaikat ini yajlis minhu madal basar, akan duduk di dekat orang yang mau meninggal. Ini baru satu malaikat. Malaikat yang kedua, siapa Pak Dede? Thumma yazi'u malakul maut. Datanglah malaikat maut yang kita kenal dengan malaikat Israil. Malaikat Israil ini hatta yajlis inda ra'sihi, akan duduknya di dekat kepala orang yang mau meninggal. Berarti roh orang yang mau meninggal ditariknya dari arah kepala. Makanya yang dingin pertama kali kakinya. Bisa diterima ini? Nah ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika dua malaikat ini sudah standby, makanya kalau kita di dekat orang yang sakit, kalau kita di dekat orang yang sedang sakaratul maut, omongan kita dijaga tenanan, boten pareng celelekan. Misalnya ada yang mau meninggal, ketoke iki jaman urip riyo, malahan gibah. Itu nek balik ke jenengan ora klenger. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza hadartumul marid, apabila panjenengan mendatangi orang yang sakit, awil mayyit, atau orang yang mau meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah yang baik. Kenapa? Fa innal malaika yu'minuna ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang panjenengan ucapkan. Malaikat yang mana Pak Dede? Dua ini. Yang pertama kafanun min kafanil jannah, yang membawa kain kafan dan parfum dari surga. Yang kedua malakul maut, malaikat maut. Ora kelenger. Berarti kalau di sini ada ibu bapak dokter, ada yang kerja di dinas kesehatan, nek dekat orang yang sakit itu waktu mustajab itu harus ngapi-api. Nah ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Ketika sudah siap dua malaikat ini, maka malaikat maut akan bilang, "Ayya Tuhan nafsu thayyibah." Wong sing apik. Nyung ngapunten kalau bahasa Jawanya orang halus iki. Karena lagi belajar bahasa Jawa, saya asli Sunda. Wong sing apik, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau wahai ruh menuju ampunan dan ridhonya Allah. Ketika roh ini keluar, maka orang yang sakit ini, orang yang sakarat akan merasakan sakit yang luar biasa. Makanya untuk meringankan orang yang sakaratul maut, boleh panjenengan membawa lap yang halus, kemudian dimasukkan ke air hangat, kemudian apa? Diperat dan diusapkan ke wajahnya, biar memudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang yang menjelang meninggalnya kan ada tanda-tandanya. Bu, nyuwun ngapunten waktu jenengan mau melahirkan bocil, jenengan kerasa apa boten bocilnya kita apa tuh iki. Kerasa apa boten? Ternyata orang yang mau meninggal juga merasakan bahwa dirinya itu akan mati. Dan ada tanda-tandanya. Ini secara medis ya, mungkin di sini ada bapak ibu dokter yang lebih paham. Ini secara medis. Orang-orang yang mau meninggal ibu dan bapak ada tanda-tandanya. Yang pertama, 40 hari menjelang wafatnya, ini yang mati normal ya. Dia akan sering lelah, sering ngantuk, senengnya tidur terus. Hati-hati sih sering ngantuk. Tanda-tanda. Kemudian nafsu makannya akan mulai berkurang. Jenengan tawari monggo. Bakong, bebek goreng, miksu, pecel lele,
meninggal itu nafsu makannya, minumnya berkurang. Makanya boleh kita mengusapkan madu atau lip balm ke bibirnya dan tetap memberikan air minum dengan cara tisu steril, kasihkan ini atau tetesi biar tidak garing. Makanya kalau memandikan jenazah, sebelum kita mandikan kan membersihkan najis ainiyah yang dilihat oleh mata kita dulu. Jadi si mayit sudah dilepaskan pakaiannya, tinggal ditutup auratnya. Setelah itu kita kan membersihkan dulu, dicek dulu dari kepala, dicek. Terus ke telinganya, oh telinganya si kotor, dibersihin dulu pakai cotton bud, terus dibersihin hidungnya. Nenek kumisnya pengen dipotong, enggak apa-apa. Misalnya bau putih kecil, potong gitu. Kemudian dicek. Di bagian perut kan ditinggikan dulu 45, kemudian diurut. Nah, coba langsung diurut. Kan ada air yang dikasih sabun, betul ya? Sabunnya itu airnya sabun diuleskan ke sini dulu. Gen ngurute iso lunyu. Direkes alon-alon. Ketika diurutke pasti sing metu siti kaya sentil wedhus. Karena menjelang meninggalnya dhek nafsu makannya, nafsu minumnya akan hilang. Maka ra mungkin dikeneke cret mungkin. Betul apa betul, Bu? Karena logikanya orang yang mau meninggal nafsu makannya hilang, pas mau meninggal makannya sedikit, minumnya sedikit. Pas diurut pasti nya bersiti-siti, ciri-ciri kaya selintir wedhus itu. Nah, saya ketika membersihkan pakai was itu biasanya bokongnya nyepit gitu, Bu. Ya kudu sing lembut, kudu sing halus. Memang kenapa jenazah yang dibersihkan perutnya kotorannya sedikit? Karena orang mau meninggal nafsu makannya akan berkurang. Masuk akal apa betul ini? Nah, lanjut lagi. Nah, sudah keringinan diselonjorkan mawon, Bu. Nggih, sambil mainan HP mboten napa-napa lho. Jenengan direwangi teko teng mriki wis alhamdulillah. Nggih. Selanjutnya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ke hadis tadi. Makanya ketika roh mulai ditarik dia akan merasakan sakit, Pak. Makanya boleh kita mengusapkan air yang dikasih air di sini. Ayo mbakung gitu. Nah, singkat cerita, ketika orang ini adalah orang yang baik, maka ruhnya akan keluar kama tasillu qatratu min fisiqaq. Ruhnya akan keluar sebagaimana keluarnya air dari teko. Artinya itu nek air keluar dari teko lembut, semut, halus. Ketika sudah keluar oleh malaikat Israil langsung diberikan kepada malaikat yang membawa kain kafan. Di sana diberi parfum harum semerbak luar biasa. Dan ketika ruh ini keluar, wah kan udah ini, aku neng diri, aku mati yo. Dia panik. Kemudian dalam Quran surah Fussilat dijelaskan, ala takhafu wa la tahzanu. Hei Mas, ojo wedi, ojo sedih. Wa absiru bil jannah. Aku kabarkan kepada sampean orang baik akan dimasukkan ke dalam surga allati kuntum tu'adun, yang sudah Allah janjikan untuk panjenengan. Oh iya. Makanya ada mayit yang ketika dia meninggal wajahnya tersenyum. Kenapa? Dijelaskan wa yara maq'atuhu minal jannah, karena Allah memberikan kepada dia, mencikapkan sehingga dia bisa melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Kemudian dalam Quran surah An-Nahl juga dijelaskan para malaikat akan menyambut dengan gembira roh-roh orang yang baik. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Keselamatan tercurahkan kepada panjenengan. Moga-moga minarak masuk surga yang sudah Allah janjikan kepada panjenengan. Masya Allah. Masih kuat ini? Saya udah mulai teler ini, Bu. Nah, ketika rohnya sudah disimpan di kafan, dikasih parfum, roh ini dalam hadis riwayat Ahmad dinaikkan dulu ke langit tadi. Dijelaskan, fayas'aduna biha, dinaikkan ke langit.
melewati langit 1, 2 sampai langit 7, malaikat geger kabeh. Hada roho thayyib. Apakah ini orang yang baik toh? Harun. Kemudian malaikat yang membawa roh, fulan ibnu fulan, disebutkan nama orang ini menggunakan nama terbaik yang dia miliki ketika masih hidup. Kemudian ila sama isabi, ketika orang ini sampai langit yang ke-7 bertemu dengan Allah, Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan orang ini di dalam kitab illiyin. Apa itu kitab illiyin? Saya setiap ceramah ada dalilnya nggih Bapak Ibu. Jadi dicatat sendirilah. Kalau diminta filenya ya monggo, mboten napa-napa, gratis. Ada yang bawa plastis? Ya di copy aja enggak apa-apa. Nah, kemudian dalam Quran surah Al-Mutaffifin dijelaskan wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabun marqum, sebuah buku yang isinya catatan calon penghuni surga. Yashhaduhul muqarrabun, ketika dicatat orang ini akan disaksikan oleh malaikat. Ketika orang ini sudah dicatat, kata Allah, wa'idtuhu ilal ardi, kembalikan dia ke alam dunia atau alam kubur. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan dia dari tanah. Wa fiha u'iduhum, maka kembalikan dia ke dalam tanah. Wa minha ukhrijuhum, dan kelak aku akan bangkitkan dia dari tanah. Maka dia turunlah dari langit menuju bumi kembali. Kemudian ketika mayat ini sudah dimandikan, mayat ini sudah dikafani, mayat ini sudah disolatkan, kemudian dibawa ke makbarah untuk dikuburkan. Ketika sudah dikuburkan, para taziah semuanya pulang. Innahu la yasma' qur'ani alihim, maka si mayit bisa mendengarkan suara langkah kaki para taziah yang meninggalkan kuburannya. Kemudian ketika para taziah sudah pergi, datanglah malaikat penanya. Fayatihi malakani fajidlisanihi fayakulani lahu, maka malaikat berkata, hei mas, duduk engkau. Maka dia duduk. Diberikan 4 pertanyaan yang panjenengan sudah hafal semua. Besok jangan lupa ya Bu. Ini ujiannya sudah saya bocorkan. Man rabbuka, kalau dia orang yang baik, Rabbi Allah. Ma dinuka, dinil Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma'ada rajul alladhi bu'isu fikum, siapa laki-laki yang diutus oleh Allah kepada sampean? Huwa Rasulullah. Dan pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuka, dari mana ilmu yang kau dapatkan kalau dia orang yang baik? Qara'tu kitabullah. Kemudian ada pertanyaan, Pak Dedek, kalau bayi yang belum balik meninggal, apakah dia juga difitnah di alam kuburnya? Artinya diberikan ujian? Tidak. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan, annahum la yamtahinun, bayi yang meninggal keguguran kalau masuk di alam barzakh tidak diberikan pertanyaan. Wala yas'aluna fi kuburihim, tidak diberikan 4 pertanyaan itu. Termasuk Nabi Muhammad gak dikasih pertanyaan. Maksud Nabi Muhammad ditanya, ma'ada rajul alladhi bu'isu fikum, siapa lelaki yang diutus oleh Allah? Kamu dengar apa? Hari yang dua apa? Sorry. Bisa diterima gitu. Maksud Nabi ditanya gitu lah. Wih, ngomongnya gitu. Lanjut nih. Sudah Bapak diselanjutkan loh Bu, buatan barang cintaan. Karena saya punya materi usia 40 tahun ke atas, wa idza balagha arba'ina sanah. Orang itu kalau sudah menginjak 40 tahun ke atas, maka fisiknya akan mengalami penurunan setahap demi setahap, sebagaimana dia mengalami pertumbuhan setahap demi setahap menuju usia 40 tahun. Makanya nikmat sendi, nikmat tulang mulai ditarik. Berarti yang imami sholat, akimu sufufakum, luruskan softnya. Yang dilihat imam bukan hanya soft, tapi wajahnya jamaah yang datang. Karena rata-rata jamaah yang datang usia remaja masjid 60 tahun ya. Jadi imamnya justru ya. Nah ibu dan bapak, ketika orang ini lolos ujian kubur, ditanya tadi lolos, fa'afrisuhu minal jannah,
dia akan dikasih tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, diberikan pakaian dari surga. Intinya diberikan fasilitas surga dan dia akan tidur di alam barzah. Kata Nabi, nama kanaumatil urus, dia akan tidur di alam kuburnya sebagaimana tidurnya pengantin baru. Cek kan apa buat Mbak? Nganti lari sholat subuh bareng ya. Jadi orang yang baik kalau mereka meninggal dimasukkan ke alam barzah kuburan, kuburan bukan tempat menyeramkan. Bagi orang yang baik, kuburan adalah tempat istirahat dari capeknya hidup di alam dunia. Nah, betul. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, Abdul Mukmin yastarihum min nasabi dunya wa adaha illa rahmatillah. Sesungguhnya alam kubur itu tempat istirahatnya bagi seorang muslim. Kemudian ada pertanyaan, Pak Dede, nek wong sing ora iso basa Arab, nek alam kubur ditanya madinuka. Lah dia ora iso basa Arab Pak Dede, auto iso Bapak Ibu. Hadis dalilnya Quran surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaul. Orang-orang yang ketika hidup dia orang baik dan istiqomah, sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Keimanannya akan dikuatkan ketika dia sudah meninggal di akhirat. Salah satu tafsir dari imannya dikuatkan di akhirat, besok di alam barzah dia mampu menjawab pertanyaan semua di alam kuburnya. Nah, kemudian ibu saya kalau dengar adzan maghrib, bengi-bengi hujan-hujan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu suka nangis, Bu. Nangis. Kan memang sifatnya orang memasuki usia senja, hatinya tuh makin sensitif, gampang nangis, gampang ngamukan. Betul apa betul? Hati-hati itu kan betul. Oh betul. Memang gitu. Jadi ibu saya itu nangis. Ketika nangis saya tanya, Bu, jenengan ngapa nangis? Orang apa-apa le, ibu kelingan mati. Oh alah, saya sudah kuburan dewe. Bu, jenengan boten dewe. Jenengan dikancani amal soleh panjenengan. Makanya besok di alam barzah akan datang makhluk yang sangat bagus rupanya. Penghuni kuburan bertanya, "Man anta?" Lapai sopo, fawajhukal wajhu yajihu bil khair. Rupamu apik men. Maka makhluk ini mengatakan, "Anna amaluka sholih." Aku iki hajimu, aku iki umrahmu, aku iki kurbanmu, aku iki wakaf tanahmu. Oh alah, itu senengnya. Inilah cerita orang-orang yang baik. Sekarang kita pindah bagaimana prosesi orang yang jahat yang meninggal. Nah, lagi horor lagi ya. Ini saya itu ngajar SMP juga. Jadi anak-anak SMP sekarang nih nonton channel YouTube seneng sih horor-horor. Nadia Omara gitu loh. Nah, sekarang cerita yang horor. Ini gimana orang yang jelek yang meninggal? Orang yang jelek kalau meninggal, malaikat akan datang basitu aydihim dan menjulurkan tangannya. Lalu dipukul-pukul. Arriju anfusakum. Matuh. Urung apa-apa diantuk bihu. Matuh. Maka orang yang meninggal itu juga bisa melihat datangnya malaikat. Ini dalilnya Al-Qur'an ayat 22. Dijelaskan, yauma yarawnal malaika, hari di mana mereka bisa melihat malaikat. La busra yauma idzil mujrimin. Pada hari tersebut tidak ada kabar gembira bagi pelaku-pelaku orang-orang yang jahat. Wa yaqulun, dan malaikat akan berkata, hijran mahjuran. Orang ini kabar api kok sampai ya. Jadi dia bisa melihat orang, bisa melihat datangnya malaikat. Makanya kalau panjenengan mendampingi orang yang mau meninggal, matanya harus mulai mendelik, hati-hati. Oh jadi tinggal gini.
Pokoknya kalau matanya kelirik kayak nonton sesuatu, jangan ditinggal sendiri. Dan ingat Bapak dan Ibu, orang yang jelek rohnya beda dengan orang yang buruk. Orang yang jelek fanufarraqu fi jasadihi, rohnya akan ditarik kama yuntazzahu safut min sufufil mablul. Kalau tadi orang yang baik rohnya keluar seperti air keluar dari teko, kalau orang yang jahat rohnya akan ditarik seperti menarik kain wol yang basah yang cemedel ning kawat yang berduri. Ditarik abot, teles, pas iso ketarik, buah, jebrot. Makanya beruntunglah orang-orang yang meninggal mendadak dengan cepat, karena sakaratul mautnya cepat. Makanya mautul fuja'ah tahfifun 'alal mu'min. Seorang mukmin yang meninggal mendadak tahfif, mendapatkan keringanan dari Allah. Gimana Bu, tertarik meninggal mendadak? Oh jangan ditanya, jangan dijawab ya Bu. Iya pasrah saja ya Allah gitu ya. Nah Ibn Bapak juga sama. Orang ini ketika rohnya ditarik, dia menderita, disimpan di kain yang kasar, bau busuk luar biasa, dinaikkan ke langit dulu. Kata Allah, uktubu kitaban abdi fi sijjin. Tuliskan orang ini di dalam kitab sijjin. Apa itu kitab sijjin? Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tuliskan orang ini dalam kitab sijjin. Kemudian orang ini dilempar juga dari langit. Wa may yusyrik billah faka'annama kharaja minas sama'. Dia dilemparkan dari langit. Fatatahu thayyir, dan disambar seperti oleh burung, dibawa kemana. Kemudian masuk ke alam barzahnya seperti tadi. Ditanya 4 pertanyaan tadi, jawabannya la adri, aku ora mudeng, Kemudian yang mengerikan besok di alam barzah Ibu dan Bapak, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtali fi adlahu, kuburannya sampai menyempit, tulang rusuk kanan dan kirinya sampai menyilang. Dan kemudian dia tidur di alam barzahnya, nama kama yanamu al-manhus. Dia seperti tidur, penderitaannya seperti digigit oleh hewan-hewan yang berbisa. Kita saja tidur, digigit nyamuk, digigit semut, dan bisa tidur ya Pak. Ini besok digigit hewan-hewan yang berbisa. Lagi disiksa, datanglah makhluk yang menyeramkan macam gedung. Ma'anta wa iki sapa? Fa wajhukal wajhu yajihu bisyar. Rupamu kok elek, Man. Rupamu kok medeni. Anna amalukal khabis. Aku BBM oplosanmu. Aku dem-demanmu. Wah, pokoknya dia datang sebagai makhluk yang mengerikan. Makanya Bapak Ibu, alam kubur adalah starting point menuju akhirat. Barang siapa fa'in nazaminhu, dia selamat di alam barzah, maka fama ba'dahu aisyarru minhu, perjalanan selanjutnya gampang. Tapi kalau di alam barzahnya ternyata wa in lam yanzu minhu, dia sudah celaka, fama ba'dahu asyaddu minhu, perjalanan selanjutnya dia akan terasa berat. Makanya kita dianjurkan memohon kepada Allah dalam tahiyat akhir, wa min adzabil qabr. Dan ingat Bapak Ibu, ternyata di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, siksa kubur ada 2 jenis. Jenis yang pertama, minhum ma huwa daimun. Ada orang yang disiksa terus-menerus tanpa mengenal hari libur, tanpa mengenal tanggal merah, disiksa terus tanpa ada hari liburnya. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika hidup dia melakukan kekafiran, kesyirikan dan dosa-dosa besar. Dia disiksa tanpa mengenal hari libur. Contohnya Fir'aun dan pengikutnya. Dijelaskan annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Fir'aun dan pengikutnya di alam barzah akan dinampakkan neraka di pagi hari dan di sore hari,
wa yauma taqumus saah, dia disiksa terus-menerus tanpa ada hari libur sampai datangnya hari kiamat. Yang kedua, siksa kubur yang kedua, annahu muddatun tsumma yanqadi. Ada orang yang disiksa di alam barzahnya, disiksa sebentar, setelah itu siksaannya di stop. Atau tsumma yukhaffifu anhu, siksaannya kemudian diringankan. Makanya ini penting bagi kita orang-orang yang masih hidup. Bapak ibu kita yang sudah meninggal, sesepuh kita yang sudah meninggal, kan kita tidak tahu mereka di alam barzahnya termasuk golongan yang mana, yang disiksa terus menerus atau siksaannya yang sudah di stop. Salah satu, karena ini yang datang adalah jamaah haji, dan haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, berarti bukan orang sembarangan. Ini orang mampu-mampu semua. Amin. Makanya salah satu amalan yang bisa menolong si mayit adalah sedekah untuk si mayit. Jadi dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya Rasulullah, inna ummi matat, simbokku telah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Nih aku sedekah atas nama simbok, apakah bermanfaat? Qala na'am, kata Nabi, iya bermanfaat untuk meringankan siksa kuburnya. Qultu fa'ayyu sadaqatin afdal? Lalu apa sedekah yang paling afdal untuk simbokku? Sakil ma, memberikan air adalah sedekah yang afdal bagi. Gara-gara saya menyampaikan hadis ini, saya punya teman guru di Al-Abidin, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Hampir setiap Jumat suka bilang di grup WA para guru, monggo sing ngersake es teh jumbo, ngelis mawon teng grup. Lah sing bayari sinten? Rasa mikir bayar pokoknya. Dia sengaja sedekah es teh jumbo dan diniatkan untuk ibu dan bapaknya yang sudah meninggal. Berarti nanti yang ngasih minuman dan nyentel ke di motor saya itu luar biasa. Itu guyon loh ya. Nah kemudian ada pendapat juga, Pak Dede, saya pernah mendengar katanya orang yang sudah meninggal selama sebulan rohnya masih gentayangan bisa datang ke rumahnya. Apakah benar? Ada juga pendapat, iki malam Jumat, kono yasinan sih, bakakku baru diteko kae lho. Ora diwocoke kok mulai nangis. Ini benar apa mboten? Memang ada hadisnya. Tapi ternyata hadis ini disampaikan oleh As-Suyuti, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Memang teks hadisnya itu kayak gini, saya bacakan. Idza matal mu'min, jika seorang mukmin itu meninggal, hamaruhu haula darihi, rohnya masih bisa mengunjungi rumahnya. Sahron selama sebulan. Tujuannya fayanduru illa man khalaq